Sederhananya saja saya mungkin kalau tidak bahas cara motong, saya akan bahas khawarik adat aja dulu. Khawarikul adat. Apa itu khawarik? Khawarik itu aneh ya. Adat apa adat? Khawarik itu keluar, khawariz kan? Sesuatu kejadian yang keluar dari adat, kebiasaan. Khawarikul adat, kejadian yang keluar dari adat kebiasaan manusia. Adatnya kalau air diminum itu seger kan, tawar gitu. Kenapa ini air gelas itu ketika diminum jadi manis ya? Coba ibu minum, orang lain meminum air itu kok enggak manis, saya mah tawar. Coba ibu lagi barangkali, ternyata 10 orang mencoba airnya tawar, diminum lagi sama ibu, ternyata sama ibu tadi apa rasanya? Manis. Oh, aneh nggak kalau gitu? Bukan aneh, lidah ibunya mungkin yang nggak bener. Nah, aneh. Ya, contoh yang aneh-aneh lah. Contohnya, kalau api itu adatnya membakar. Golok itu, pisau hidup itu adatnya membeleh, menyembelih, memotong. Itu udah biasa. Setiap pisau tajam dikeritkan karena tahu, pasti tahu dibagi 2. Karena gede teuing potongan kok ibu. Tempe sama, wih mantap tuh. Ulah-ulah kudu seukeut tempe mah kudu ledu gitu lah. Potong tempe teh. Itu sudah adat di mana-mana. Ketika ibu ada sampah di situ, plastik kesrek dengan api, kemudian pakai apalagi pakai bensin, jus, sudah adat itu. Kalau istilah bahasa kita hukum alam, ya hukum alam. Itu pasti terjadi. Setiap air itu dingin, setiap api itu panas, setiap golok itu memotong tajam. Awas, besok seket, adek. Nah. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memotong lehernya Nabi Ismail, kenapa? Padahal itu pisau itu udah tajam banget, tajam pisan. Karena berpikir Nabi Ibrahim ketika memotong Nabi Ismail itu ingin dirinya itu, anaknya itu tidak terasa ketika dipotong. Makanya sunnah dan wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Ketika kita memotong hewan kurban atau hewan selain kurban, ayam, apalagi yang dipotong, kambing, bebek, pisau ikan, itu pisaunya itu harus tajam. Ledu ya mah. Motong kambing ku pisau ledu. Berapa kali cek doma teh. Cing, arek moal itu cenah itu nyeri gitu. Aniaya itu. Dosa hukumnya. Tapi bagusnya bagaimana? Seret, rampung 1 kali. Wih, mantap. Seret atau begitu. Ieu masak kebarang kali ngaleseng. Doma teh pan beberelean. Eta teh beberelean teh komplain eta teh. Astagfirullah ya. Aniaya. Beli atuh pisau nu tajem, golok yang tajem. Nah. Adatnya pisau itu memotong. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ketika disembelih tidak mempan? Aneh nggak kira-kira? Aneh. Jarang-jarang orang ketika disembelih itu nggak mempan, aneh. Maka itu disebut khawarikul adat namanya. Keanehan yang luar biasa, luar dari kebiasaan gitu ya. Disebut khawarik. Ada 5 khawarikul adat itu. 5 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan irhas. Ini ilmiah saja Bu, agar ibu tahu. Nanti ibu masuknya ke kelas yang mana? Aneh, dari mananya ibu ini? Ibu juga ada keanehan nanti. Akan muncul keanehan dari ibu. Apakah ibu termasuk irhas atau apa nanti? Pertama irhas. Keanehan
yang keluar dari akal kebiasaan, keluarnya dari calon nabi, calon rasul. Calon nabi, calon rasul. Lain calon lurah, lain. Calon nabi, calon rasul. Calon lurah mau aneh-aneh. Anu aya araraneh gitu. Anu aya araraneh. Tapi itu aneh. Lamun calon lurah teu mere duit gitu nya. Pasti eta. Aya anehnya. Naon anehna? Anehna naon? Aneh teu barang bere calon gitu. Aneh eta. Tapi itu khawarij bukan. Naon eta? Pelit. Nanti dari ibu juga akan muncul keanehan. Ada juga dari ibu aneh. Dari calon nabi dan rasul, contoh. Ketika ibunya Nabi Musa, siapa namanya? Ibu Nabi Musa ada nggak namanya siapa? Yukabat? Ya. Yukabat itu ibunya Nabi Musa. Ketika pada saat itu Fir'aun menganjurkan kepada seluruh para polisi, namun sekarang mah para polisi abri, asatpol pp, siapa saja yang lahir laki-laki pada tahun ini tarik, leyak, bunuh. Wah. Kenapa harus dibunuh, Tuan? Nah, ternyata Raja Fir'aun menerima informasi dari para dukun-dukun terdekat dan dukun-dukun terpercaya bahwa akan ada pada tahun ini seorang anak laki-laki yang lahir tahun ini nanti kelak akan menghancurkan kerajaan. Oleh karena itu Fir'aun memutuskan siapa saja yang lahir laki-laki pada tahun ini ambil, bunuh. Akhirnya tentaranya menyebar ke seluruh pelosok. Datang mulai nama ke klinik-klinik Sapira, ke klinik-klinik apa Jatisari itu, Puri Asi. Wah, jadinya yang ngajar harga. Apa ini? Mau ngapain? Mau periksa apa? Periksa apa? Ini kehamilan. Wih, ayo ikut. Lewat USG. Tongkrong USG nah. Lihat. Wah, lamun laki catat. Untuk aborsi langsung hari tak kene. Wah, subhanallah. Lamun ayeuna mah datang ke klinik-klinik, rumah sakit, kapalaji, didata semua. Siapa yang hamil tahun ini? Siapa yang lahir tahun ini? Cari kejelasannya, laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki, bunuh saja. Akhirnya Yukabat itu melahirkan ibunya Nabi Musa. Setelah melahirkan dia bingung karena bala tentara itu sudah mendekat, sudah menyisir seluruh pelosok. Bingung dia itu. Aduh, gimana anak saya laki-laki? Akhirnya ringkas cerita diikat saja dengan kain apa mungkin pada saat itu ya. Dibungkus dengan kain. Setelah dibungkus dengan kain, dimasukkanlah ke dalam bara api. Dimasukkan ke mana? Bara api. Hanapeun lebuk. Sunamah tungku itu tungku. Tungku kan hawu. Tapi kau itu apal hawu, ibu hidup zaman mana sih? Tidak aku ibu tuh apal bubui sampe. Aku mah apal bubui sampe, dibubuikeun sampe ka hanapeunana tunggu setengah jam kolonyon asaksan mah asak. Wih mantap. Bubui sampe. Tah Nabi Musa teh dibubui, ibu tahu dibubui. Ulah pura-pura teu apal atuh. Biasa we, bubui. Asupkeun dibubui ka handap. Akhirnya bala tentara nyari ke kamar, kalau mari dibuka, oh ke atas parak, ke plafon, cari tidak ada, ke WC tidak ada, kemana-mana disisir ternyata tidak ada tanda-tanda bayi. Kemana bayinya? Udah meninggal Pak, udah meninggal. Sementara itu yang memeriksa tentara itu nggak bisa memeriksa ke hawu piraku, memeriksa ke hawu piraku di dia, tidak mungkin. Padahal Nabi Musa disimpan di bawah bara api. Setelah bala tentara pergi, dia dan diyakinkan tidak kembali lagi, dikorehkeun. Ya mana anakku mana? Dipolonyonkeun. Apakah masih hidup apa tidak? Karena ada perintah piling dari Gusti Allah untuk ke situ. Ternyata
Yuk kaba juga khawatir anaknya siga belum sampai. Aduh, kabayang lamun teh terjadi, mungkin budak geus tinggal nyomotan we kitu meureunna, geus asap. Tapi ternyata anaknya masih hidup dan sedang mengenyotan gitu. Mengenyotan curug ibu. Nah, apa namanya ya? Iya, apa ngaranna kikian? Hah? Ngemut. Oh iya, ibu sok ngemot sih. Ngemot curug. Jadi apa? Kalau saya mah mengenyotan ya teh. Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah aman. Itu aneh enggak kira-kira? Aneh. Kudu nama budak teh asa, hangus, tutung, tapi Nabi Musa aman-aman saja. Itu namanya kejadian yang luar biasa, karena Nabi Musa akan menjadi nabi dan menjadi rasul, akhirnya oleh Allah diselamatkan. Ketika sampai ke sungai dan dikejar oleh Yukaban, ternyata masuknya itu ke tempat nongkrongnya Raja Fir'aun, tempat nyantai-nyantainya dengan tentara, pokoknya tempat persinggahan istirahat. Di depannya ada sungai. Bala tentaranya melaporkan, wahai Tuan, saya menemukan bungkusan, saya menemukan peti, dan di dalam peti itu ada bayi Tuan. Waduh, kata Fir'aun, ambil ke sini, bunuh saja. Nah, datang istrinya siapa? Istrinya Raja Fir'aun, siapa namanya? Asia. Siti Asia yang dijamin masuk surga. Siti Aisyah itu karena menyelamatkan bayi tadi. Padahal istrinya orang kafir. Tapi mohon maaf, walaupun Fir'aun menjadi suaminya dan Asia sebagai istrinya, tidak pernah dalam satu malam pun Fir'aun menyetubuhi Asia. Padahal Raja Fir'aun geus ngadahar jamu. Teuing jamu naon? Memiti nama eta ibu reaksi jamu luar biasa. Wah. Geus perkasa tuh ngaranna raja yang daging domba, yang daging naon ge aya. Tapi ternyata setelah mendekati Asia, ujug-ujug mohon maaf Ibu. Leles Ibu. Kenapa nih Neng begini? Aku tuh nggak tahu apa itu bagaimana gitu. Aku juga nggak ngerti. Itu setiap kali seperti itu karena Allah jaga kehormatan Siti Asia, tidak bersetubuh dengan Fir'aun. Maka Siti Asia ketika Raja Fir'aun memutuskan bunuh anak ini mungkin yang kita temukan anak yang akan menghancurkan kerajaan kita. Bunuh. Datang Asia, sayang beri usapan. Jangan begitu. Ini anak yang kita temukan, itu kan mereka lagi nyari-nyari ke sana. Kalau yang nyamperin ke kita, mungkin ini anugerah bagi kita. Inilah anak yang akan membela kerajaan kita. Jangan-jangan ini anak yang akan meneruskan kerajaan Baginda nanti. Coba aja periksa. Wah, ternyata ketika diambil, Fir'aun pun cocok. Ini benar kata Siti Asia. Karena nurut sama oleh Siti Asia ini. Nah, di situ kenapa Allah selamatkan? Ini karena Nabi Musa calon nabi dan calon rasul. Satu, Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa ketika bayi kan bisa ngomong ya? Ngomong apa? Bapak gitu. Mama. Awan anak kurang mah begitu lahir teh. Teuing ngomong naon. Mending tadi suara gitu hebat. Cek Bu Bidan hebat suaranya. Daripada begitu lahir repeh we, tidak ada kegiatan. Ini anak ini mati apa tidaknya? Bahaya. Nah, ketika itu kan Nabi ibunya siapa? Nabi Isa itu Siti Maryam ya. Siti Maryam itu istri yang solehah, bukan kayak ibu-ibu. Wah, ibu-ibu nggak abring-abringan wae. Siti Aisyah mah enggak ke Alfa, enggak ke Indomaret, enggak ke pasar, diam aja di rumah. Apalagi ngegosip. Siti Maryam nggak gosip-gosipan ibu. Makanya solehah Siti Maryam, nggak kayak ibu. Oke.
Di mana Siti Maryam itu? Di kamar terus, ngamar terus. Ngapain ngamar? Ibadah. Kalau sekarang ngamar terus curiga, Bu. Kalau sekarang itu, kenapa ngamar terus? Pasti main HP ya. Habis telepon dengan siapa? Habis pician dengan siapa? Kalau sekarang itu curiga, bukan ibadah. Tapi pada saat itu Siti Maryam ibadah, sehingga dalam riwayat makanan minuman Allah jamin dari surga. Pas Allah menguji dengan kehadiran seorang bayi dalam perutnya, maka tercium oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat datang, "Weh, Maryam, keluar. Iya Bapak, sebentar. Ada apa ya? Ternyata kamu itu wanita penjilat." Begitu. Kamu itu wanita pengecut, wanita munafik. Bilangnya orang-orang dulu itu kamu itu perempuan baik-baik, tidak kenal laki-laki. Ternyata kamu itu hamil, ngasupkan lelaki tengah peting di saat aku lagi pada tidur. Dasar jablay. Wah, pokoknya marah-marah masyarakat itu ngomong jablay lah, pelek lah, nondi senseo. Wah, bongdot sia. Goblok bongdot sia gitu. Wah, bahasa manusia tuh cuma. Akhirnya Siti Maryam nggak bisa apa-apa. Siti Maryam nggak bisa apa-apa. Dia jawab apa-apa. Saya nggak berbuat apa-apa. Demi Tuhanku, saya tidak. Wah, Tuhan tai siapa? Oh gitu, macam orang. Demi Tuhan, saya tidak malah melakukan apa-apa. Akhirnya Siti Maryam menyatakan, nanti aja kalau seandainya bayiku melahirkan, kalau seandainya kau menghendaki jawaban, nanti tanyalah anak saya. Wah, wadul sia. Oh gitu. Kan mustahil budak bisa ngomong kan ya. Wadul sia lah. Beri mangkat teh, rame gitu kan. Ringkas cerita, lahirlah Nabi Isa dari Siti Maryam. Beberapa hari kemudian datang lagi orang-orang, kemudian dia nanya. Nah, akhirnya masa iya sih bisa ngajawab? Ya coba aja cenah sok tanya weh. Iseng-iseng, caranya iseng-iseng coba ngajawab muat cenah. Dasar jelema PA bisa buru budak politik bisa ngomong gitu. Ternyata ditanya dia bisa menjawab. Siapa bapakmu bahasa kita? Sama bapak sih. Bapak itu saha? Namun orang mah kumaha ngajawabnya. Mau budak orang boro-boro bisa ngajawab gitu. Apa jawabannya itu? Ana Abdullah. Saya ini adalah hamba Gusti Allah. Oh, ada yang ngupingnya salah itu. Anak Allah, anak Allah. Anak ibnullah kedengarannya. Saya anak Allah kata Nabi Isa. Wih, mantep nih. Anak kecil bisa jawab. Ternyata bapaknya Tuhannya itu. Berarti istri ini jangan sembarangan. Ini istri Tuhan. Wah, sehingga dikultuskanlah Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan dan Maryam adalah ibunya dan Allah adalah ayahandanya. Oh begitu. Kenapa dia bisa bicara? Itu bukan bahasan yang tadi itu. Kenapa dia bisa bicara? Karena Nabi Nabi Isa adalah calon nabi dan calon rasul. Itu namanya irhas. Kepanjangan satu nih. Yang kedua mukjizat. Mukjizat itu adalah keanehan, keajaiban luar biasa, aneh yang keluar dari nabi dan rasul. Kalau tadi calon nabi, baru bayi aja, tapi punya keanehan. Yang kedua, mukjizat, keanehan luar biasa yang keluar dari nabi dan rasul. Aneh, kok Nabi Isa itu bisa diangkat ke langit ya? Kenapa saya tidak? Kan saya kalau naik ke langit itu harus pakai roket, harus pakai pesawat. Sementara Nabi Isa diangkat set aja ke langit gitu. Padahal Nabi Isa itu manusia biasa. Dan di balik itu ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa.
Oh, karena Nabi Isa itu dakwah, karena Nabi Isa itu menyeru umatnya untuk taat kepada Allah. Nabi Isa akhirnya ditolong sama Allah. Maka pertolongan kepada Nabi dan Rasul adalah mukjizat. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, tahu kan Bu sejarahnya itu? Yang tadi berarti melanjutkan yang tadi. Ini udah dewasa Nabi Musanya, udah rumah tangga, udah punya umat. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai mentok ke pesisir laut. Dan kalau seandainya itu pesisir tidak ada pertolongan ya, dan kalau seandainya pada saat itu Allah tidak menolong Nabi Musa, maka Nabi Musa dan baladnya umat yang beriman akan hancur lebur, karena Fir'aun telah menyiapkan tentara dan pasukan serta senjata lengkap untuk melakukan peperangan dan pembunuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal bahr. Pukulkan Musa. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ibu Musa pun heran, loh, ini tongkat saya harus dipukulin ke laut nih. Padahal Nabi Musa dari awalnya gak punya keyakinan bahwa dengan tongkat saya ini laut gampang urusan saya. Enggak begitu. Wahai sahabat-sahabat yang beriman, ayo kita ke pinggir laut aja. Nanti urusan laut saya bereskan. Tidak begitu. Apapun nanti yang terjadi, Nabi Musa tidak tahu dengan tongkatnya ini. Tapi ketika datang ke pesisir, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal bahr. Pukulkan Musa tongkatmu ke laut. Akhirnya dipukulkan. Saat dipukulkan karena izin perintah Allah, akhirnya laut itu menjadi belah. Subhanallah. Nabi Musa pun heran. Masya Allah, ini belah. Nabi Musa heran, apa yang terjadi ini? Karena umat di belakang setelah mengejar, akhirnya Nabi Musa pun dengan umatnya melewati situ. Ini pertolongan Gusti Allah. Namanya mukjizat. Aneh. Coba ibu datang ke Tanjung Baru, bawa roprak di dia, pukulkan di Tanjung Baru, apa yang terjadi? Mungkin ibu kenaon tongkat Nabi Musa biasa. Pasti ibu disebut orang gila karena ibu nurut Nabi Musa. Mau ada belah ibu masing saminggu suka dari itu ngebukan wae laut, cek ibu. Mama bapak nggak mau pulang, kenapa? Itu lagi pukulin terus laut, pingin belah. Emang belahnya ke Amerika lah itu benar, lempeng nah. Tidak akan ibu, hanya Nabi Musa seorang dalam dunia ini yang mampu oleh Allah ditakdirkan membelah laut. Masuklah ke sana sampai pesisir yang sono, Raja Fir'aun ada di tengah-tengah dan kaumnya. Kemudian laut seperti biasa lagi, nutup lagi. Disitulah akhir detik-detik kehidupan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut. Mukjizat itu, Bu. Mukjizat ini pertolongan, bukan disiapkan, tapi nusratullah. Bagi orang-orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dia. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamaku, barang siapa yang menolongku, maka aku akan menolong mereka. Dua, yang ketiga mau karomah. Karomah apa? Karomah itu kemuliaan. Dia memiliki keanehan, keajaiban luar biasa yang luar dari logika kita, logika biasa, tapi keluarnya dari para aulia, para wali yang sering kita doakan. 9 wali songo ya. Kalau ibu baca wali-wali songo, banyak keanehan yang keluar dari wali. Kenapa wali memiliki karomah? Karena wali berdakwah di dunia, yang ada di Jawa, di luar Jawa, mereka berdakwah. Dakwahnya apa? Mengajak manusia tauhid kepada Allah, iman kepada Gusti Allah. Akhirnya Allah tolong ketika ada kesulitan, kesempatan. Kemudian yang ke berapa lagi? 4. Irhas, mukjizat, karomat, maunat. Maunat itu pertolongan juga sama. Tapi keluarnya dari mukmin yang soleh, bager kayak ibu-ibu soleh, dicarekan cicing, teboga duit tara juba-jubi tara ngamek, kayak ditulungan. Datanglah tukang pinjaman ke rumah,
Ini ibu butuh uang. Itu namanya mauna. Tapi setiap hari aku datang ya. Ibu jangan pergi loh nanti setiap jam 2. Ini aku tolong. Itu namanya apa? Mauna. Ibu pas tidak punya duit, datang orang yang minjem duit. Ini soleh-soleh tuh gimana insya Allah. Tuh kudu neangan. Liwat kahareupun imah ibu. Eta teh namanya mauna. Mauna bukan duka kalau gitu mah. Soalnya kayak itu nanti liut sih lah nanti lamun bayar tuh. Oh lamun ngakibatkeun liut berarti lain mauna, masalah itu. Aduh Akbar. Mauna itu mukmin soleh, ahli ibadah, taat kepada Allah, jarang melakukan dosa. Sekalipun dia berdosa, buru-buru tobat kepada Allah, nanti Allah akan tolong dia. Apalagi kalau dia menolong agama Allah, sering dakwah, sering ngajarin manusia untuk taat kepada Allah, Allah akan tolong. Pertolongannya apa? Banyak pertolongannya. Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan pelongkan pikirannya, Allah akan persempit masalah datang pada dirinya. Itu maunah pertolongan itu. Di saat kesempitan ada yang kemarin ada di TV itu di YouTube tuh. Ada ya. Tadi kemarin ada yang ditusuk ketika memimpin dzikir gitu ya. Ketika berzikir ditusuk. Akhirnya kan pisaunya itu kelihatan di gambarnya bengkok. Apa benar apa tidak? Mungkin kalau benar itu maunah. Orang ditusuk nggak kena berarti kan Allah jaga dirinya. Karena mungkin orang soleh ada di masjid lah. Bener nggak? Bukan di kafe, bukan di hotel. Kalau di hotel ditusuk mati itu dia. Nggak akan ada maunah. Kalau di masjid insya Allah. Yang terakhir, isbe beres kima terakhir. Terakhir. Isbe beres. Paham ya paham. Padahal kakak nomor tilu ya nomor tilu. Baru nomor tilu ya kakak itu. Kode wae. Tapi saya lebih paham. Terakhir ya. Adalah istidraj. Istidraj itu sungkun. Apa istilahnya kalau nyungkun itu? Tahlah, lembok kabeh usia kayak jor. Nah, itu nyungkun. Akhirnya dia tidak memiliki, semua dikasih sama orang. Koplah kabeta disungkun. Apa itu bahasa Indonesianya apa? Sungkun, nyungkun. So, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nyungkun itu apa? Oh sudah, udahlah, sok buat kamu aja semua. Biar aku mau begini aja, begagian gitu. Ya, istidraj. Istidraj itu pemberian dari Allah tapi tidak mutlak menolong. Terpaksa memberi dengan kapaksa. Dengan tidak ikhlas. Kepada siapa ini? Allah berikan keanehan kepada orang fasik, kepada orang munafik, kepada orang yang maksiat. Maksiat apa? Musyrik diantaranya. Sholat mah sholat tapi musyrik. Tidak sholat juga. Tidak ibadah tapi ada keanehan. Nih lihat. Wah bapak-bapak ibu lihat sini. Ini apa ini? Golok. Ini apa ini? Silet. Lihat. Ini apa? Tangan. Lihat tangan saya. Wah, jubro. Oh, padahal bener golok bener. Ini bener. Ternyata dia diperlihatkan dia orang tidak sholat. Dan diperlihatkan, dipertontonkan dengan sengaja kepada orang lain, itu namanya istidraj. Allah itu gak menolong cuma-cuma loh. Nabi Musa apakah demonstrasi di depan orang? Enggak. Ketika Nabi Musa perang dengan perang spiritual lah anggap, dengan Raja Fir'aun, dukun-dukunnya, Allah itu menyuruh ketika para dukunnya lempar ular-ular kecil itu untuk menyerang, akhirnya kan apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Bingung juga Nabi Musa, orang takut ya. Akhirnya bagaimana? Diperintah oleh Allah Musa itu untuk melemparkan apanya? Tongkatnya. Akhirnya tongkat jadi ular. Itu pun tidak demonstrasi di saat terjepit, terdesak.
Nah, kalau didemonstrasikan kayak gitu, apalagi pengen dipuji, dipiralkan, waduh, itu bukan maunah lagi, bukan karomah lagi, karena nggak ada wali, nggak ada nabi lagi. Ini mukmin yang fasik, sungkunan dari Gusti Allah. Mungkin dari kelasnya sihir, atau dari hasil kemusyrikan. Itu ibu sekilas tentang melanjutkan kenapa Nabi Musa tidak mempan di sembelih, karena nusratullah, karena itu adalah disebut dengan irhas. Karena Ismail, Nabi Ismail ya tadi, kan Nabi Ismail, karena Nabi Ismail adalah calon nabi, dan yang membunuhnya pun, menyembelihnya adalah nabi. Mungkin itu juga mukjizat dari Gusti Allah. Demikian ibu sekalian dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaat untuk kita sekalian.